Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah. Menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian, berjumpa kembali pada channel Pandai Tirakat, yang mana untuk UT Tirakat Kadin di 361 ini kita akan membahas Quran surat 7 ayat 124. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf summa la usallibannakum ajma'in. Sama seperti sebelumnya, sebelum kita ke teori kalimat dari ayat ini, kita terlebih dahulu mengklasifikasikan setiap bentuk kata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata la uqati'anna. Ini adalah bentuk penat lagi untuk lebih menguatkan. Nah, di mana di sini la uqati'anna itu dibentuk dari kata kerja 3 huruf pokok pola 1. Qata'a yaqta'u, yang artinya bisa memotong, memenggal atau memukul. Ya. Selanjutnya dipindah pola atas pola fa'ala yufa'ilu menjadi qata'a yuqatti'u. Nah, selanjutnya untuk penat, bentuk penat ini ditambahkan dengan nun tasdid, yaitu nun ta'kid sakilah di akhir perkataan, kemudian ditambah la di depannya, la yang berharakat fathah, itu untuk penyungguh, sehingga menjadi bentuknya la yuqati'anna, ya, sehingga artinya menjadi sungguh benar-benar atau sungguh pasti. Maka untuk tasrifnya la yuqati'anna, la yuqati'ani, la yuqati'unna, la tuqati'anna, la tuqati'ani, la yuqati'nani. Kemudian untuk pihak keduanya la tuqati'anna, la tuqati'ani, la tuqati'unna, la tuqati'inna, la tuqati'ani, la tuqati'nani, la uqati'anna, la nuqati'anna. Dan di sini la uqati'anna itu domirnya yaitu anak, sungguh benar-benar atau sungguh kelak pasti aku akan memotong, atau sungguh kelak pasti aku akan memukul. Selanjutnya bentuk kata aidiakum. Nah, ini adalah bentuk kata majemuk, ya, majemuk itu dari kata aidia dan kum. Kita lihat bentuk kata aidia. Dilihat dari asal usulnya, ini adalah kata benda asli, jenis nama sesuatu, golongan cewek. Nah, jumlahnya itu jamak, ya, itu dari kata yadun, artinya tangan. Yadun bentuk duanya yadani, kemudian jamaknya aidin atau aidi. Nah, karena dia menjadi pokok, menjadi objek, maka kedudukannya dia harus harakatnya itu harus fathah, sehingga asalnya ID berubah menjadi idea.
artinya tangan-tangan. Selanjutnya kum. Kum ini adalah KPNO dalam keadaan harkat kasrah, sehingga aidiakum sama dengan tangan-tangan kalian. Kemudian wa itu adalah huruf atap. Kemudian selanjutnya arjulakum, sama juga ini arjulakum adalah kata majemuk dari arjula dan kum. Kita lihat bentuk kata arjula. Arjula ini dilihat dari asal usul, yaitu kata benda asli, nama sesuatu, golongan cewek, jumlahnya itu adalah jamak, itu dari kata rijlun, ya. Rijlun, rijlani, arjulun, artinya kaki. Kemudian di sini patah, ya, karena dia sama seperti aidiakum, itu karena menjadi objek dari lakukati'ana, maka di sini arjula bentuknya. Dan di sini tidak tanwin tanpa alif lam, karena ketentuan dari kata majemuk untuk kata pertama atau mudaf itu tidak boleh alif lam ataupun tanwin, sehingga bentuknya menjadi arjula, ya, arjula. Kemudian kum sama PNO dalam keadaan kasrah. Kemudian selanjutnya bentuk kata min, ini kata sandang atau huruf jar, ya, yang artinya dari. Selanjutnya khilafin, ini darab, kata penunjuk tempat, artinya belakang. Kemudian selanjutnya bentuk kata summa. Nah, summa ini sama huruf ataf, ya, artinya selanjutnya. Kemudian bentuk kata berikutnya la usallibanna. Nah, sama seperti la uqati'anna, la usallibanna ini adalah bentuk kata lagi, yaitu penat lagi untuk lebih menguatkan dari kata kerja 3 huruf pokok pola 2, solaba yaslubu, yang dipindah pola atas pola fa'ala yufa'ilu menjadi salaba yusallibu, kemudian dibentuk menjadi penat lagi untuk lebih menguatkan menjadi la yusallibanna. Kita lihat petanya. La yusallibanna, la yusallibani, la yusallibunna, la tusallibanna, la tusallibani, la yusallibnani, la tusallibanna, la tusallibani, la tusallibunna, la tusallibina, la tusallibani, la tusallibnani, la usallibanna, la nusallibanna. Nah, sama di sini domir yang ada di dalam kata kerja la usallibanna itu domir anak. Kemudian selanjutnya kum di sini KPNO, ya, B. Ini bentuk kata benda KPNO, yang mana untuk kum di sini berbeda dengan, walaupun bentuknya sama, kum dengan aidiakum, dengan arjulakum, tapi keadaan harkat yang berbeda. Kalau di sini sedang patah atau nasab, kalau pada aidiakum dan arjulakum itu sedang kasrah, karena dia menjadi mudhofun ilaih atau kata kedua dalam majemuk. Sedangkan pada kum di la usallibannakum, nah ini dalam keadaan patah karena dia menjadi objek dari kata kerja la usallibannakum, la usallibanna.
Kemudian yang terakhir kita lihat bentuk kata ajma'ina. Ini dilihat dari asal usul, dia adalah kata benda jadian, bentuk kata pelaku lebih dari kata kerja jamaah ya jama'u jam'an. Maka bentuk kata pelaku lebihnya ajma'u. Ya. Ajma'u untuk rafa ajma'ani, ajma'una, ajami'u. Kemudian untuk golongan ceweknya jum'a, jum'ayani, juma'u. Untuk harkat patahnya ajma'a, ajma'ani, ajma'aini, ajma'ina, ajami'a. Ceweknya jum'a, jum'ayaini, juma'a. Kemudian untuk jarnya ajma'a sama ajma'aini, ajma'ina, ajami'a, jum'a, jum'ayaini, juma'a. Nah, di sini ajma'ina itu dalam keadaan nasab atau patah, ya. Kemudian setelah kita mengurai setiap bentuk kata, selanjutnya kita lihat uraian kalimat ayat ini, di mana ayat ini terdiri dari dua anak kalimat, yaitu la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Itu adalah anak kalimat ke-1. Selanjutnya tsumma la usallibannakum ajma'in. Itu menjadi anak kalimat kedua. Kemudian kita lihat untuk uraian kalimat di anak kalimat ke-1, ya. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Pada la uqati'anna itu ada domir ana dia menjadi subjek. Kemudian la uqati'anna menjadi kata keterangan kerjanya. Selanjutnya aydiyakum wa arjulakum, karena keduanya ini keadaan harkatnya sedang nasab atau fathah, maka dia menjadi objek. Dan min khilaf itu adalah keterangan tempat. Selanjutnya ana sebagai subjek, dia menjadi pokok kalimat. Kemudian jumlah la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf itu menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya untuk anak kalimat kedua, tsumma la usallibannakum ajma'ina, ya. Pada la usallibanna sama itu domir yang ada pada kata kerja ini adalah ana, dia menjadi subjek. Kemudian la usallibanna menjadi keterangan kerja, kum menjadi objek, dan ajma'ina menjadi keterangan yang fungsinya adalah sebagai penguat. Selanjutnya subjek ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah la usallibannakum ajma'ina menjadi keterangan kalimat. Nah, anak kalimat yang pertama ini menjadi pokok kalimat merangkai, dan anak kalimat kedua ini adalah menjadi keterangan kalimat merangkai. Sehingga dari ayat ini, ya, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, sungguh benar-benar saya akan memotong atau memukul tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian dari belakang. Summa la usallibannakum ajma'in, selanjutnya sungguh benar-benar aku akan menyalib kalian seluruhnya. Nah, demikian saudara-saudara sekalian uraian tirakat pada
ayat surat 7 ayat 124 yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.